Batik, siapa yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak jatuh cinta dengannya? Berbagai motif indah penuh filosofi dilahirkan dari membatik. Batik telah ada dan mengakar di bumi Nusantara Indonesia sejak berabad-abad silam. Cara membatik telah dipelajari dan memiliki nilai-nilai filosofis sejak awal abad ke-18. Pemakaian canting tidak dapat dilepaskan dari budaya membatik di Indonesia. Berdasar keberadaan pola geringsing yang sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur, Raufar berpandangan canting tulis telah ditemukan di Jawa pada abad ke-12 pula. Teknik cap dengan menggunakan stempel atau cap dari bahan kayu konon diperkenalkan ke masyarakat Jawa pada abad ke-19 oleh Raffles. Teknik ini kemudian lebih berkembang di luar Jawa. 3 serangkai, canting tulis, canting cap, dan malam atau lilin untuk membatik, menjadi 3 elemen utama yang menjaga kelangsungan keberadaan batik itu sendiri. Batik di Jawa berkembang di tengah rakyat kebanyakan di luar keraton. Batik baru ditekuni kalangan bangsawan keraton setelah keraton di Jawa mengalami krisis kekuasaan politik dan ekonomi karena dominasi perkumpulan dagang Hindia Belanda (VOC). Perjalanan batik mengalami pasang surut. Di tahun 60-an hingga 70-an, bisa dikatakan menjadi masa keemasan batik hingga terbentuknya GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Namun dengan berkembang pesatnya dunia busana siap pakai, batik pun semakin ditinggalkan, apalagi pemakaiannya saat itu masihlah terbatas. Tahun 90-an dapat disebut sebagai era kebangkitan batik, di mana rakyat Indonesia sadar akan pentingnya mempertahankan batik sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai mahkota budaya Indonesia. Perjuangan Indonesia mempertahankan batik sebagai warisan budaya Indonesia mendapatkan pengesahan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO yang pada 2 Oktober 2009 lampau menetapkan batik sebagai bagian dari warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity dari Indonesia. Lalu dengan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, 2 Oktober kemudian ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Batik Nasional. Sayangnya, keberadaan batik di masa mendatang perlu dipertanyakan, mengingat pembuat canting cap, canting tulis, serta malam semakin kikis dan tanpa minat dari generasi penerus. Padahal tanpa 3 elemen utama tersebut, apakah para pengrajin kita dapat menuangkan inspirasinya ke dalam sehelai kain?